Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setelah kita memuji Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah yang mulia dan terhormat, Imam besar masjid, remaja dan panitia kemakmuran masjid, selanjutnya bagi guru-guru kami, para orang tua kami, hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Tanpa terasa bauro yang sangat berbahagia rayanyu katanya berada dalam bulan Safar. Karena trip hanya siblit dan sementara katanya akan memasuki dalam bulan Rabiul Awal. Ketika katanya berada dalam bulan Rabiul Awal, maka terbayang dan terkenang kita akan satu peristiwa besar yang terjadi di dalamnya. Itulah lahirnya baginda Rasul Mustafa. Dailah tun Rasul berjuang di Mekah, dan 10 tahun beliau berjuang di Madinah. Inti awal dari perjuangan dan pengorbanannya adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Inilah kata baginda Rasul Mustafa, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak, untuk memperbaiki budi, untuk memperbaiki pekerti, untuk nepupah hati, dan untuk nepubereh cara semiki. Hadirin yang berbahagia, pertanyaannya adalah, bahkan visi misi awal dari kebangkitan baginda Nabi adalah memperbaiki akhlak manusia, memperbaiki hati dan niat pupah cara semiki. Setidaknya ada 3 jawaban. Jawaban yang pertama, bagaimanapun makmurnya satu negeri, apabila lananggraunya manusia penuh dengan kegagalan akhlak, lam ate na penyakit ate yang namanya sulit, maka tidak ada kemakmuran negeri itu. Bantuan dan ujuk putra dan nabi tetap akan bermasalah. Bukankah masalah terjadi uronyo di Aceh, ada kasus terjadi di bantuan ke duafa, bantuan rumah baru merumpok bantuan benape ngile 5 juta. Tahu kena juk peng 5 juta menyokon urung-urung yang napeng, sehingga ada kasus yang mendapatkan bantuan orang tidak layak. Ijuk bantuan rumah rehab tekin 20 juta bakuitan ti terus barang tempat yang saboh macam bapun janji mau pakai sehingga terbengkalai. So pegah di Aceh hana minyu sampai kasus diperelak berutuh danoh itu minyu urung-urung tutup. Tapi wadai terus bak SPBU berokok sokon antri premium hana premium buh berdalit dudoi berdubik berdalit ke hanali ke payah buh bertamak berdalit payah antri. Ini faktor kegagalan akhlak yang dikhawatirkan tempo dulu oleh baginda Nabi. Menyah umatnya sulit, umatnya dusta,
maka tidak ada kemakmuran itu satu negeri. Maka Rasul awai funile wate troh Madinah niat pupah akhlak, niat pupah hati bujikan manusia yang jujur kan manusia yang sulit karena tidak ada kemakmuran bagi sabuh nanggro menyahlam nanggronya urang gagal akhlak lam hati memiliki penyakit hati. Hadirin yang berbahagia. Yang kedua, bahkan Rasulullah awai funia pegat akhlak dan niat pupah hati. Munyoh hatinya bermasalah. Walau bagaimana hamba itu melakukan ibadah kepada Allah, maka ibadah itu tiada arti, tiada nilai dan tiada makna. Hanayum ibadah yang terpubuhnya. Hayat hat bata rukua, hayat hat bata sujud, hana pre duha, hana tinggai tahajud, tapi menyolam adanya bermasalah, bersemi di dalamnya penyakit hati, maka tidak akan ada nilai dan arti ibadah yang kita lakukan. Contoh, lam hati apalagi kita miliki penyakit hati yang namanya hasud, dengki, bahasa adanya patruh dengki wab iri lepun. Buah makna iri susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Oh kesenang cedera jika susah adanya apa? Cedera di Mekah, saban Mekah tapi go lagu-gonya susah adanya. Jabatan saban-saban tapi awal ganya nari pangkat ka susah adanya. Umu saban-saban usaha saban-saban tapi awal ganya awal kaya hana senang adanya iri. Dudau truk dengki. Apa itu dengki? Mencoba menghilangkan nikmat yang telah dimiliki oleh saudara. Gomnyan tengah senang kiban cara bersusah, tengah gel lagut kiban cara baik lagut, tengah nak pangkat dan jabatan kiban cara baik nak pangkatnya. Dengki. Maka bagi urang yang dengki, bagi urang yang hayat had ibadah jiut, hayat had rukun jiut, hingga Rasul mengatakan, fa innal hasada yaqulul hasanah kama ta'kulun naral khatab. Penyakit dengki yang bersemi di dalam dada, yang bersinar di dalam jiwa, akan menghilangkan kebajikan-kebajikan yang telah kita lakukan. Laksana api menghilangkan kayu, tajok kaye tatamon, tajok apui tatut, itu kayu akan hilang menjadi debu. Begitu umpama kebajikan yang telah kita lakukan. Betapa banyak kebajikan yang terbuat. Tapi ingat, kebajikan itu tidak akan ada nilai dan arti, bahkan tiada maknanya apabila dalam hati dan penyakit hati yang namanya hasud. Hadirin yang berbahagia. Yang ketiga, bahkan Rasulullah visi misi awal nepegat akhlak, nepegat hati. Karena hati itu sebagai alat dan media berkomunikasi manusia dengan hambanya. Apabila komunikasi ini bermasalah, butuh masalah nganuap dalam hati na penyakit hati, maka manusia itu akan mendapat malapetaka dalam dunia hana bahagia, di akhirat akan celaka. Sehingga betapa banyak ayat dan hadis Rasulullah yang mencela, yang mencekak orang-orang yang dalam hatinya memiliki penyakit hati. Contoh, dalam hati nata memiliki penyakit hati yang namanya takabur, tekabur bahasa adanya. Bermakna tekabur, menolak kebenaran. Adranyan adra betul, adranyan adra pasti ditolak oleh pikiran. Dan ini pernah dipraktekkan tempo dulu oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Apa makna takabur? Menganggap diri lebih, menganggap diri sempurna, lebih bak harta, lebih bak jabatan, lebih bak nasab, lebih bak kecantikan. Menganggap diri lebih itu takabur. Dan ini pernah dipraktekkan tempo dulu oleh iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat dan iblis, sujud kepada Adam. Haitem sujud. Haitem sujud iblis. Bahkan Haitem sujud karena dianggap dirinya itu lebih dan sempurna.
Sehingga dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, halaya han pantah long sujud ke Adam, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Lun necipta dari api, Adam necipta dari tanah. Halaya han pantas api ya sujud ke tanah. Takabur, menganggap diri sempurna dan dirinya lebih. Bahayakah itu? Rasul memberi peringatan dalam hadisnya yang mulia. Ma min rajulun yamutu hina yamutu fi qalbihi misqala habatin min khardalin min kibrin. Kau manteng yang dimiliki penyakit hati, ketika mati ibarat sabuh penyakit hati namanya takabur. Besarkah takabur yang dibawa? Tidak. Misqala habatin min khardalin min kibrin, hanya sekecil biji sawi. Maka akibat bagi orang yang memiliki penyakit hati, jangankan temeng surga, ayariha rihaha bai surga han merumpok jum wala yaraha, surga han merumpok galon. Maka Rasulullah ketika hadir ke Madinah niat bina sifat tekabu bak hamba umatnya, karena khawatir akan mendapat malapetaka esoknya di yaumil mahsyar. Hadirin yang berbahagia, bukankah penyakit hati yang namanya ghadab, marah, hana mupupu ka bengeh, hana mupupu ka emosi, ka tersinggung? Bahayakah itu marah? Bahaya. Sehingga ketika sahabat baginda Nabi menghampiri Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, itu cerita dalam kitab Sirrus Salikin. Ya Rasul, nawasit gelung sabah-sabah wasiat yang hanali lung tanyang singah le hanali rawan, dan akan aku beramal dengan itu wasiat. Rasul menjawab, la takadzab, jangan marah. Taboh tu nawasit ya baginda Nabi, la takadzab, be bagah tersinggung. Saboh tu nawasit, la takadzab, be bengeh, be bengeh, be bengeh. Bahkan Rasulnya yang nawasit, rupanya banyak hikmahnya. Urung yang hana bengeh dari mata uro tubit hingga mata uro lub, menulis dalam kitab Sirrus Salikin, didoakan kebajikan oleh malaikat. Maka sebaliknya, orang yang dalam hatinya ada kebencian dan permusuhan, hana mupupu ka bengeh, hana mupupu ka emosi, ka tersinggung, hanya masalah pribadi. Bukankah Rasul mengatakan, barang siapa yang marah dalam hatinya karena masalah pribadi, kon masalah agama, sebab idih na leboh derajat marah. Nyo hana aku pas panjang masalahnya karena ada pembahasan yang lain. Maka somantang yang bengeh masalah pribadi, sesungguhnya mereka itu sedang bermain di samping sumur neraka dan pasti akan terjatuh ke dalamnya. Apalagi marah yang menimbulkan dendam. Kalau tepeh hati, kadepeh perasaan, timbul benci dan dendam, sehingga merumpohan bertatap muka, berhadapan hanale berbicara, ka mata-mata muka ngan saudara. Bahayakah dendam itu? Rasul memberikan peringatan, faman hajara fauqa salasin famata dakhalan nar. Manteng yang dendam dengan sesama, lubah dateh lewau, uro Senin bengeh, uro Selasa manteng pagi, uro Khamis manteng ceribri, uro Rabu mate, uro Jumat, Senin bengeh, Selasa manteng bengeh, Rabu manteng hanapah, uro Khamis mate. Fa mata dakhalan nar, mati atau neraka. Hayat ibadah boleh ju, hayat rukuk kerja laju. Tapi wate mati, tabah sabuh penyakit hati yang namanya marah dan dendam di dalamnya. Fa mata dakhalan nar, mati atau neraka. Hadirin yang berbahagia, maka Rasulullah sesampai di Madinah nepugot pun kiban cara umatnya menjadi manusia yang halim, nepinah penyakit mudah marah, cepat emosi, bagah tersinggung. Hadirin yang berbahagia, bukankah penyakit hati yang namanya ghibah, atai duk bagi dah kupi cikana kurang gop, atai duk bak warung cikana hanapah gop, proyeknya hanapah, proyek ji hanapah, pulannya hanapah, tipulan ji hana bereh, gaduh lu hana bereh gop. Anu irmoh mebetan ikulah muawat hanale mutumailu gaduh lu proyek gop,
bagi dia aku pi utang kat hantik ngentaku hanam tu mai fikir ribah mupat bahayakah ribah. Allah memberikan peringatan dalam kalamnya yang mulia, wailul likulli humadzatil lumadza, celaka bagi para penggibah humadza lumadza, kepuasan tang dak ibadah sementara Allah nekun katanya urang celaka karena penyakit hati lisan han mampu terjaga. Allazi jama'a malau wa'addada, celaka pula bagi orang yang mengumpul-ngumpulkan harta. Harta ba urabilium ba belun kira ba thon putreun paduna laba, tapi lupa kewajiban kepada Allah yang Maha Kuasa. Hartanya hai tim thagai ba bersedekah, hartanya hai tim thagai ba wakaf. Kan salah cari harta. Hana gelarang dalam agama. Rasulullah tidak melarang umatnya kaya. Bukankah dengan kekayaan umatnya akan sejahtera orang-orang miskin lainnya? Tetapi cari harta ba ujung daripada harta kredit. Sebab dalam sejarah sahabat-sahabat Nabi dum kaya. Abdurrahman bin Auf 2,6 triliun kekayaan, tapi sahabat yang dipuji oleh baginda Nabi karena dermawan. Abdurrahman bin Auf hanya kekalan sagai masjid tengah perut hana leuh. Tu harta gejuk. Abdurrahman bin Auf wadai kekalan sahabat Nabi berangkat perang fasilitas perang Hanasib. Abdurrahman bin Auf wadai kekalan tentera-tentera perang mujahidin yang wafat wadai jak perang bersama Nabi mandum ke santuni. Wadai kekalan jeut kaya ba ujung kaya gemati. Tapi celaka ba ujung kekayaan kredit. Allazi jama'a malau wa'addada, mereka mengumpul-ngumpulkan harta. Yahsabu annama lahu akhlada, harta yang kai bertepat, tapi hai tem sedekah, hai tem wakaf, hai tem beragama. Bahkan hai tem yahsabu annama lahu akhlada, mereka mengira dengan harta tersebut dapat mengekalkan diri mereka. Fikir dengan hartanya udip tapi hanali mati. Hayat tak karun tenggelam dalam harta. Malah harta mutuahnya, jangankan kata wabah Allah, mulam dunia dum hanya tanggung milik. Gumna orangnya urung memiliki kekayaan bank lamkih gedung gunung duk bak warung si kemeng hanjut li baju. Udang wat hanjut li daam ka kolesterol si kemeng ka darah tinggi yang mangat-mangat ka ke hanjut li baju. Melum dalam dunia hana mayum li. Akhirat inayum hartanya tengok lebih-lebih lob. Kecuali harta yang nan nilai sedekah, yang nan nilai wakaf, lain mandum jika harta gob, lain mandum jika milik gob. Hayat hata fitur, hayat hata cari ingat pasabah masa dimiliki li gob. Lupa kita bersedekah semasa hidup, maka akan tersiksa kita esoknya di yaumil mahsyar dan menyesal. Hanapu harap tungku mutuah wakaf li orang lain galom tente sabar menau. Wadai tak pegah hai tungku le harta kan pugot ke de masjid buluh no pugot. Alah tungku lu meta jule hana pupua masalah sedekah wakaf wadai hana lelung tengah hai sedekah li orang lain. Datanya yang som sedekah hai sedekah li perumah wakaf li perumah idente sedia. Mudum dalam dunia nya salah biu tak pegah habai macungom-cungom muka haba hai pegah li bag katanya bak mai jiwa. Ini yang sedia wadai kita mati piuh-piuh. Oh hana pu tengku wakaf li anak imam sedekah li anak dah. Hai anak draku sedia ji. Medum dalam dunia nya manteng di tatap muka. Manteng berhadapan napa jing wajah dumna ji sedia ke katanya. Uru raya berosana urung hanam tumesuk bajai ba anak hanam tumesuk bajai baru ba anak boh. Na urung hanam tumes baju si megang ba anak ke jawab hanapeng si thon tiga hai ku bah peng ke mangang ke ya. Menjanjang ka Tuhan manteng taja ublang muda memen hai mi bantu Tuhan bu. Sakit mu peh lam tika paling yang nging sagai tiga. Lainnya ni bedah berangkat hai mai wau alasan sibuk. Malah hanale kasih sayang kepada katanya urung si. Iwarisi kasih sayang ke purmoh, lebih sayang ke katanya mangang katanya ya. Dum lam dunia hana je sedia kata wabah Allah, ia sedia, ia minta harta, ia sedekah, piuh.
galam tentai tungkum tuah galam tentai bertakna tidak dua yang setianya ulun tuan terharu hingga pega-pega daya kamu pembebasan tanah wakaf ini na kasus sidra urung tuha ke kubah peng ke ijo cuco 2,000 5,000 ke punya bak puncong ija ke kuah ya ba ulun tuan tungkum tuah trip kalung kubah pengnya tungkum tuah ada ijo le cuco long bersapat-sapat long wakaf urung cilong hanak le ka gua ba Allah menyahkan long hira tahu kena jaga agaknya long pika Tuhan mungkin long akan luar sabah masa long sebagai anak yang long gubah lima mak long tentai cuconya kalau tentai tinggal ke maci ka buki mengemar rawah tinggal ki nyepat wakaf long nah kan hana yang sedianya tunggu tua basalah sabo daerah long tuan ini pekerjaan kaknya hanya kecruh bintang goreng mentang yum 500 rupiah dikira berosa tapi tipuro gukubah atih nama orang Jumaat tetap ya sumbang masjid ke maklong tunggu ke ayah long tunggu hanale hanapat lagi minta agak nyangka kuah Allah nyan tamu rumpoknya nan galom tentaya maka sematana dro musydekah wakaf nyan harta yai preh kita nyong singgah ketika tawa Allah nyan harta yang kepayung kata baginda Nabi sehingga di yaumil mahsyar dan nyan harta yang perjalanan katanya tawa Allah diiringi di perjalanan harta ye hilikut kama manau ye hilikut tempat wudu jipre harta katanya nyaw rumah Allah ya hana tahu bantu menyukun katanya bersama nyaw harta nganayum nan nilai dan makna hadirin yang berbahagia yahsabu annama lahu akhlada bakon hai bersedekah mereka mengira dengan harta tersebut dapat mengekalkan diri mereka kala kata Allah padahal tidak kelegawanyan pikir la yumbadanna fil hutamah para penggibah para pengumpul harta yang mereka memiliki penyakit hati yang namanya bukhul kikir yang mereka mengira akan hidup selama-lama kala la yumbadanna fil hutamah mereka akan dilemparkan ke dalam hutamah wama adraka mal hutamah apakah kalian mengetahui apa itu hutamah narullahil muqadatul lati tattaliu alal afida sebuah lembah neraka api yang menjulang tinggi terbakar mereka terkelupas akan kulitnya api merasuk hingga ke dalam jantungnya innaha alaihim musadatun fi amadin mumaddadah mereka diikat di tiang ditutup dari atas menangis dalam kesakitan menjerit dalam kepedihan itu neraka utama diberikan kepada orang yang gagal akhlak lam adina penyakit hati yang namanya ghibah dan lam adina penyakit hati yang namanya bukhul kikir hadirin yang berbahagia maka hati-hati dengan hati ini perbaiki manajemen kalbu bermasalah atau Allah malah siuro-uro Allah yang ngekalen kita nyoba hati innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum sesungguhnya Allah tidak melihat kepada wajahmu tak menatap kepada hartamu ya Allah lihat ya Allah tatap qulubikum hatimu dan amalmu ya begas hatinya ya bereh kiban cara hatinya begot kiban cara hatinya bereh maka Imam Al-Ghazali mengatakan bil ilmi wal hikmah itulah dengan belajar ilmu tasawuf belajar ilmu akhlak bana buat bana pengajian ya sama-sama boh kedih kebiasaan lama yang hanya kebutnya yang kebiasaan leh murid ya duk bagi dia kopi je kopi saboh gelas pehek gopoh 12 ada medih hidup urung lain na bangku kata duk tanya dengan saboh gelas kopi kaji pindah kebiasaan hanya je kebutnya wow rumah bawa wae rumah ipre anu ipre kasih sayang batanya selesaikan masalah keluarga banyak permasalahan teman leh mugri budayakan ya buat pak ngena dajak bil ilmi kata Imam Al-Ghazali wal hikmah kebancara lom artinya begat riyadhah terapi mujahadah busungguh bata terapi kiban sungguh pernah ditanya Mbak Imam Syafi'i wahai Imam Syafi'i kiban pentingnya sungguh dia minta ilmu penyakit hati dia minta ilmu untuk terpegadah penyakit hati dia jawab oleh Imam Syafi'i lagi sungguh dan penting dia tidak anak gaduh anak semata wayang
ijak iwo hanai iwo tentang susah gelisah tanya habis dia tidak menaukuh ilmi untuk memperbaiki hatinya ya tidak dia cari supaya hati kita yang gelih hati kita yang bersih karena sesungguhnya tawaba Allah sehingga kan hanya tabaruk dan sujud duha dan tahajud akan tetapi juga kita membawa hati yang sejahtera yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim esoknya ketika harta tiada berarti anak pun tiada bermakna dengan apa kita menghadap Allah biqalbin salim itulah dengan hati yang sejahtera. Ada ulama tafsir mengatakan makna kalbun salim itulah hati yang jauh dari syirik. Ada ulama tafsir mengatakan makna kalbun salim itulah hati yang selamat dari dosa hati lam hatinya hana hasud iri dengki sombong khianat raya takabur ghadab ghibah dusta dan sebagainya putih leh ban kaca menghadap Allah yang maha kuasa diterima oleh Allah penuh dengan kebahagiaan tempatnya itulah surganya. Moga bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, gure-gure luntuan, para ulun sekalian yang berbahagia. Moga kata demi kata, kalimat demi kalimat yaitu dari lisan luntuan bermanfaat bagi pribadi luntuan sendiri, kiranya bagi gure-gure ulun luntuan yang berbahagia. Yang terakhir, lun dia pegahainya pi pasti alhamdulillah mulut yang kau liput pernah lun ceramah ino nalun pegah tentang pembebasan dan wakaf dengan doa dan bantuan semuanya alhamdulillah dan wakaf tersebut dengan jumlah harga lebih kurang per 60 juta nabila Allah ka selesai maka lun tuan mengucapkan alhamdulillah dan jazakumullahu khairan katsira yang berkah doa yang mandu. Cuman jino kana pembebasan tahap kedua karena hakim lokasi ubud dengan luah peribe 96 meter dengan harga 200 ribu per meter. Kadangkala ada yang ingin memiliki dana wakaf untuk pembangunan pesantren, pembangunan daya. InsyaAllah nak kesempatan alamat ulun tuan di Pentut, Ruhulus Mawe, Ruh Kedai Pentut, belok kiri Jalan Merasa di samping Masjid Desa Gunung Kampung Baloi. InsyaAllah mungkin wakaf merupakan ulun tuan. Mungkin terakhir itu na santri kamu di luar masjid yang membagikan amplop inan na alaman inan lumpuh lengkap nenek wakaf silahkan atau ada yang ingin menyumbang kamu dengan pegat fasilitas wudu kalau selesai pun ini ingin menyumbang sekecil apapun sumbangan tubuh bagi kami sangat bernilai sangat berarti dan sangat bermakna jazakumullah khairan katsira alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiu Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun bismillahirrahmanirrahim yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin